Jangan dibawa. Oh, jangan dibawa, takut aku. Oh, jangan dibawa, kenapa nanti? Kenapa sih tonjik? Kontol. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Pada video kali ini teman-teman sekalian kita akan membahas mengenai perusakan kuburan Kristen. Seperti yang kalian lihat di cuplikan tadi. Di mana ada dua orang perempuan ini, ya. Yang satunya stay di motor dan yang satunya itu pakai jilbab pergi langsung ke kuburan, cabut itu salib, ya. Tentu saja ini kuburannya Kristen teman-teman sekalian. Akhirnya mereka bawa pulang rencana gitu. Lalu kawannya, jangan bawa pulang, itu takut gitu. Akhirnya mereka lempar dan ada kata-kata kotor di situ. Ya, ini kebenciannya loh gitu loh. Ya, inilah kalau sudah tertanam ajaran kebencian. Ya, saya tidak bisa bayangkan teman-teman sekalian. Ternyata bukan hanya gereja saja yang harus ditutup, dipersekusi, tetapi juga kuburan Kristen saja, orang yang sudah meninggal saja itu mereka benci gitu. Baik, teman-teman, kita nonton sekali lagi videonya ya, supaya kita benar-benar paham. Jangan dibawa. Oh, jangan dibawa, takut aku. Oh, jangan dibawa, kenapa nanti? Kenapa sih tonjik? Kontol. Jangan dibawa. Oh, jangan dibawa, takut aku. Oh, jangan dibawa, kenapa nanti? Kenapa sih tonjik? Kontol. Sadis ya. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah tonton bersama videonya. Dan jelas-jelas di sini kita lihat teman-teman sekalian mereka pakai jilbab. Ya. Dan kita bisa pahami bahwa mereka ini adalah Islam. Ya. Beragama Islam. Kalau selama ini kita lihat itu gereja yang dibom, gereja yang dihancurin, gereja yang disegel, ditutup, dibubarkan ibadah. Ya mungkin buat saya, ya itu masih masuk akal gitu loh. Masuk akal karena ya toh juga mereka bisa lihat orangnya. Jadi ya wajar lah karena mereka udah diajarin tentang kebencian, tidak suka dengan orang Kristen, tidak suka dengan gereja. Jadi wajar aja karena memang mereka melihat ya, dan orang-orang Kristen yang masih beribadah di situ begitu ya. Nah, ini orang sudah meninggal, ngapain gitu loh. Ya, sampai dia udah mati pun udah masuk ke liang kubur, ya Anda harus siksa gitu loh, tempat peristirahatannya gitu. Ya, di mana dia harus dikuburkan, tubuhnya harus dikembalikan ke tanah, dan ya memang dia tidak merasakan apa-apa teman-teman sekalian. Tapi logika kita sebagai orang hidup, sebagai orang waras, ini justru pelakunya adalah orang yang tidak waras, yang sudah terdoktrin ajaran kebencian. Ya. Karena memang kita tahu bahwa mereka ini sudah didoktrin, sudah diajarin tentang kebencian ini. Teman-teman, saya tidak tahu ini di tempat mana. Ya, tetapi biarlah dengan viralnya video ini, aparat kepolisian itu mencari tahu. Ya. Ini tanpa ada delik aduannya gitu. Ya, ini sudah melakukan namanya perusakan gitu. Waktu hari itu juga pernah terjadi ya di Kepulauan Jawa pada waktu itu, entah di mana itu, ya ada anak-anak juga merusak kuburan, ya, dan itu atas perintah gitu dari guru ininya mereka, ngaji mereka begitu ya.
Akhirnya kan diamankan ya, dan itu tempat mereka dididik juga pun ya akhirnya disegel oleh pihak kepolisian. Nah, ini teman-teman sekalian, ternyata sudah terdoktrin, sudah ditanamkan kepada mereka mungkin sejak kecil, sehingga sampai mereka besar seperti ini, mereka punya kebencian, rasa dendam kepada kekristenan. Padahal kekristenan tidak ganggu mereka. Orang Kristen mana sih yang berani menghina-hina kalian terang-terangan gitu? Yang misalnya mau langsung hina-hina Islam. Kan kita udah tahu hukum bahwa seakan ya berpihak kepada mayoritas. Karena ketika kalian menghina kekristenan, ketika kalian itu melakukan aksi-aksi yang tidak terpuji terhadap kekristenan, terhadap gereja, ibadah, itu kalian masih aman-aman saja. Ya. Berbeda dengan Kristen. Ya. Itu langsung digeruduk, langsung diproses, langsung ditangkap begitu. Ya, dan dihukum seberat-beratnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, apa yang terjadi, apa yang kita lihat, saksikan di video ini suatu bukti bagi kita. Ya, ajaran mana yang benar. Ya. Yang waras pasti bisa berpikir. Ajaran kekristenan itu tidak pernah memperbolehkan hal itu. Ajaran kekristenan diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 44. Kasihilah ya musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Malahan kita diajarkan, jika pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kananmu. Ya, pipi kiri ditampar, berikan pipi kanan. Apa artinya teman-teman sekalian? Bahwa kita tidak boleh melawan. Kita hanya mengasihi gitu. Serahkan perkara itu dengan Tuhan. Dan juga lagi kita diajarkan bahwa kita tidak boleh kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Maka Rasul Paulus mengajarkan di dalam Roma pasal 12 ayat 19 itu. Jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan melakukan demikian, engkau telah menumpukan bara api di atas kepalanya. Jadi jelas-jelas teman-teman sekalian bahwa kekristenan mengajarkan untuk mengasihi. Bukan hanya saja orang yang sesama Kristen, tetapi juga orang yang berbeda iman dengan kita. Kita harus mengasihinya. Nah, tindakan yang dilakukan tadi oleh kedua perempuan, saya katakan Muslim, saya berani katakan demikian. Kenapa? Karena mereka menggunakan hijab, jilbab, teman-teman sekalian. Ya, karena yang lebih familiar menggunakan itu di Indonesia adalah mereka. Jadi teman-teman sekalian, ini hal yang tidak patuh untuk dicontoh. Jangan ditiru. Ini adalah ajaran setan. Yang membuat kekacauan adalah ajaran setan. Yang memusuhi manusia, sesamanya manusia. Itu adalah ajaran setan. Ya. Ini akibat karena kebencian mereka terhadap kekristenan. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, mari bersyukur karena Anda dididik di dalam kekristenan bagi orang-orang Kristen. Dan bagi Anda di luar kekristenan, mulai saat ini ketika Anda menonton video ini, Anda berpikir ya, bahwa agama yang mengajarkan kebencian itu bukan berasal daripada Tuhan yang benar. Tapi ajaran yang mengajarkan kasih. Kasih kepada sesama, kepada musuh, kepada siapapun. Maka itulah ajaran Tuhan. Ajaran dari surga. Baik teman-teman sekalian, kita hanya bisa berkomentar seperti ini dan kita juga doakan mereka supaya mereka dijamah oleh Tuhan dan mereka bisa tobat, bisa sadar, dan terlebih ketika mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sehingga mereka tidak binasa, melainkan mereka nantinya akan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih, saya Arif Gulung undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.